Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-14, yang berkata demikian. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, kita tidak hanya berjuang melawan tantangan fisik dan duniawi, tetapi juga melawan kekuatan rohani yang seringkali tidak terlihat, namun sangat nyata. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyadari bahwa perjuangan kita bukan hanya di level manusiawi, melainkan di ranah roh. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 menegaskan bahwa senjata yang kita miliki bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang mampu meruntuhkan benteng-benteng musuh, yaitu iblis dan kekuatannya. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan dan kemenangan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Meski kita telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus dan telah dikeluarkan dari cengkraman kekuasaan iblis, kita masih hidup di dunia yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa iblis disebut sebagai penguasa dunia ini dan penguasa roh-roh jahat di udara. Ini berarti bahwa kita terus-menerus berada dalam peperangan rohani, di mana iblis berusaha memutus hubungan kita dengan Allah dan menghancurkan pelayanan kita. Namun kita tidak perlu takut, karena Allah telah menyediakan bagi kita senjata rohani yang sangat kuat, yaitu nama Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, penting bagi kita untuk mengingat bahwa setiap hari kita berada dalam medan peperangan rohani. Peperangan ini tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Iblis menggunakan berbagai cara untuk melemahkan iman kita, menggoda kita agar berbuat dosa, atau menciptakan keraguan di hati kita terhadap kebaikan dan kuasa Allah. Namun sebagai orang percaya, kita telah diberikan kuasa melalui senjata rohani
yang lebih kuat dari segala kekuatan iblis. Senjata ini bukanlah senjata fisik, tetapi senjata rohani yang diperoleh melalui hubungan kita dengan Kristus. Pada malam hari ini, kita melihat betapa pentingnya nama Yesus sebagai senjata rohani yang diberikan kepada kita. Nama Yesus bukanlah sekedar nama biasa, tetapi mengandung kuasa ilahi yang mampu meruntuhkan benteng-benteng iblis. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 9-11, Alkitab menyatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus segala lutut akan bertelut, baik yang di surga, yang di bumi, maupun yang di bawah bumi. Ini berarti bahwa setiap kekuatan jahat harus tunduk pada nama Yesus. Ketika kita berdoa dan menggunakan nama Yesus dalam iman, kita mengaktifkan kuasa Allah yang bekerja melawan setiap kekuatan iblis. Senjata rohani yang kita miliki bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi juga untuk membebaskan orang-orang di sekitar kita yang masih berada di bawah kekuasaan iblis. Tuhan memberi kita kuasa bukan hanya untuk memperkuat iman pribadi, tetapi juga untuk menolong orang lain yang masih terikat dalam dosa dan ketidakpercayaan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus untuk orang lain, kita turut serta dalam membebaskan mereka dari kuasa kegelapan. Pelayanan kita sebagai orang percaya bukanlah semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam menyelamatkan dan membebaskan sesama kita. Kita diingatkan untuk selalu mengenakan senjata rohani kita setiap hari. Tidak ada hari tanpa peperangan rohani, tetapi kita juga tidak pernah ditinggalkan tanpa senjata. Nama Yesus adalah senjata yang paling kuat yang dapat kita gunakan dalam setiap situasi. Ketika kita menyebutkan nama Yesus dalam iman, kita mengundang kehadiran dan kuasa Allah yang mampu meruntuhkan segala benteng iblis dan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Kemenangan kita bukanlah hasil dari kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, tetapi dari kuasa Yesus yang bekerja melalui kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, sebagai orang percaya, kita tidak berperang melawan kekuatan duniawi, tetapi melawan kekuatan rohani yang jahat. Tuhan telah memberikan kita senjata rohani yang sangat kuat dalam nama Yesus yang dapat meruntuhkan segala benteng dan membebaskan kita serta orang lain dari kuasa iblis. Dengan menggunakan nama Yesus, kita berjalan dalam kemenangan yang sudah dijanjikan kepada kita. Marilah kita terus mengandalkan kuasa nama Yesus dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Percaya bahwa Dia telah memberikan kita kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan pada malam hari ini. Kami bersyukur
karena Engkau telah memberikan kepada kami senjata rohani yang kuat melalui nama-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu setiap lutut akan bertelut dan setiap roh jahat akan tunduk. Tolong kami untuk selalu mengenakan senjata rohani ini dalam setiap tantangan dan peperangan yang kami hadapi. Berikan kami keberanian untuk menggunakan kuasa nama-Mu, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk membebaskan orang lain dari cengkeraman iblis. Kami berdoa untuk perlindungan dan kekuatan dalam setiap peperangan rohani yang kami alami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.